Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Pada hari Minggu ini kami bersekutu bersama-sama Tuhan. Kami rindu kemuliaan demi kemuliaan Kau nyatakan di tempat ini Tuhan. Tidak ada satupun kebenaran-Mu akan luput. Sebab firman-Mu berkata Tuhan, kebenaran-Mu tidak akan kembali ke bibir-Mu Tuhan sebelum mengerjakan bagiannya. Dan kami percaya itu Tuhan. Engkau akan mengerjakan bagian-Mu dengan sempurna di tempat ini. Kuasai tempat ini dengan kuasa dari-Mu Tuhan. Kami hancurkan segala tipu daya iblis Tuhan. Roh kesuam-suaman dan segala sesuatu yang menghambat pemberitaan firman-Mu. Kami tolak dan kami hancurkan di dalam nama Kristus Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini. Engkau hadir di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kau mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan. Amen. Shalom. Hari ini Road to Revival. Tema hari ini berbicara tentang kutuk. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan. Hari ini kita ada pengajaran sedikit. Kita akan membahas begitu banyak tipu daya iblis lewat umat manusia. Kutuk berasal dari mana? Banyak orang yang berkata bahwa kutuk itu selalu berasal dari iblis. No. Kutuk itu bisa berasal dari Tuhan, bisa berasal dari iblis, dan bisa berasal dari manusia. Dan hari ini kita memperoleh hikmat untuk membedakannya. Mari kita baca Ulangan 28. Ulangan 28. Ulangan 28 ayat yang ke-15. Saya bacakan. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Sekali lagi, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya akan kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota, terkutuklah engkau di ladang, terkutuklah bakulmu, tempat adonanmu, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara, dan penghajaran di antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Kutuk yang berasal dari Tuhan untuk menghajar, mendisiplin umatnya supaya belajar mengikuti ketetapan-ketetapannya. Banyak orang berkata bahwa sekarang bukan zaman kutuk lagi, tetapi zaman kasih karunia, zaman perjanjian baru. Itu yang disebutkan kan perjanjian lama. Ingat, Tuhan di perjanjian baru berkata bahwa aku datang bukan untuk menggagalkan hukum Taurat, tetapi menggenapi hukum Taurat tersebut. Ini sebuah perintah Tuhan yang luar biasa. Tetapi kutuk juga bisa berasal dari iblis. Anda ingat kisah Ayub. Bagaimana Ayub memohon kepada Tuhan untuk disembuhkan. Dan segala sesuatunya di belakang ceritanya ternyata ada iblis yang dominan. Iblis ingin menghajar Ayub, mengutuk Ayub, ingin menyakiti Ayub. Tetapi ingat, kutuk yang berasal dari iblis untuk menghancurkan umat manusia tetap ada di tangan Tuhan untuk betul-betul diselesaikan atau tidaknya kutuk itu. Dan yang ketiga, mari kita baca di dalam Amsal 26 ayat yang kedua. Kutuk juga bisa berasal dari manusia. Contoh, ada seorang tuan tanah ingin menguasai sebuah tanah. Akhirnya dengan cara apapun tanah itu dikuasainya. Dan pemilik tanah itu saking marahnya mengutuk tanah itu. Bahwa tanah itu tidak akan pernah bisa diberkati. Akan menghasilkan kematian dan yang lain-lain. Itu bisa terjadi karena manusia yang membuatnya. Amsal 26 ayat yang kedua. Amsal 26 ayat yang kedua. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang. Demikianlah kutuk tanpa alasan tidak ada
tidak akan kena. Tetapi kutuk dengan alasan pasti akan mengena kita. Alasannya apa? Jadi ada orang yang mengutuk tanpa alasan. Hei, you ganteng lu. Mulai hari ini kamu akan jadi orang jelek. Oh, enggak ada alasannya. Tetapi kutuk dengan alasan misalnya seperti ini. Ketika engkau menyakiti hati seseorang, menyakiti hati orang tuamu, menyakiti hati pamanmu, menyakiti hati orang lain dengan cara-cara jahatmu. Dan mereka mengutuk dengan alasan engkau bisa kena. Ingat, firman Tuhan berkata bahwa di dalam bibir manusia mengandung kuasa. Ada berkat dan ada kutuk. Tetapi bibir orang percaya, berkat dan kutuk itu akan jadi. Oke, saya akan bahas berikutnya sebelum kita bahas yang lanjut. Beberapa banyak sekali kutuk-kutuk yang berasal dari iblis itu biasanya selalu berhubungan dengan segala sesuatu yang ekstrim. Saya tidak akan bahas kutuk yang berasal dari Tuhan hari ini, tetapi kutuk yang berasal dari iblis dan manusia. Segala sesuatu yang sifatnya ekstrim itu berasal dari iblis. Contoh seperti ini. Tuhan memberikan common blessing. You know common blessing, yaitu berkat-berkat yang umum. Artinya kayak gini, kalau engkau bekerja keras, pandai, pintar, walaupun engkau bukan orang Kristen, walaupun engkau tidak menyembah Yesus, engkau akan diberkati. Itu common blessing. Common blessingnya Tuhan untuk seluruh bumi ini. Jadi itu berkat yang berlaku umum. Tetapi ini aneh. Anda sudah belajar setengah mati, Anda sudah bekerja luar biasa, Anda bukan orang yang pemalas, engkau adalah orang yang rajin, tetapi tetap juga Anda hidup di bawah garis kemiskinan. Anda selalu ada saja ketika Anda mendapatkan uang, uang itu selalu habis. Ketika Anda mendapatkan berkat lebih, berkat itu selalu habis karena sakit penyakit, karena sesuatu hal dan sesuatu perkara. Itu kutuk yang berasal dari iblis dan kutuk yang berasal dari warisan. Oleh karena itu saya akan bahas satu persatu pada hari ini. Iblis biasanya menggunakan mitologi yaitu sebuah kepercayaan yang ada di sebuah daerah. Dan iblis itu akan membuat kepercayaan itu menjadi sebuah kenyataan. Iblis bisa memberikan berkat loh. Iblis bisa memberikan kutuk. Iblis itu punya kuasa walaupun tidak maha kuasa. Anda percaya ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, iblis pun bisa menawarkan kekayaan yang luar biasa pada Tuhan. Hai engkau Tuhan Yesus, jikalau engkau mau makan roti ini, maka aku akan memberkatimu. Jikalau engkau mau menjatuhkan dari tebing ini, maka aku akan menjadikan engkau anak Allah. Iblis bisa memberikan tawaran-tawaran berkat. Tetapi sekali lagi, tawaran berkat dari iblis tidak gratis. Dan dia akan menuntut pada generasi-generasi yang dia berkati dan generasi-generasi selanjutnya. Anda tahu iblis bekerja lewat mitologi. Mitologi Nyiro Kidul, mitologi yang ada di Jawa Timur, yaitu kalau kamu pergi ke Gunung Kawi, maka kamu akan diberkati. Dan iblis membuat sesuatu itu menjadi nyata, sesuatu yang nyata luar biasa. Tapi anak-anak Tuhan harus mengerti pekerjaan si jahat, supaya kita tidak ditipunya habis-habisan. Supaya Anda tahu bagaimana menghindari pekerjaan-pekerjaan si jahat. Teman-teman sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Gunung Kawi itu letaknya di Jawa Timur, Malang. Ketinggian gunung itu kurang lebih hanya 2000 meter dari permukaan air laut. Tetapi tempat itu menjadi sebuah tempat favorit buat anak-anak Tuhan dalam tanda kutip dan orang-orang lain untuk memperoleh berkat. Teman-teman yang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mitologi itu berbicara seperti ini. Kalau di Gunung Kawi ya, kamu bisa pergi ke sebuah tempat. Di situ ada sebuah sesarean, di situ juga ada beberapa pohon yang namanya pohon, kalau tidak salah ingat, dewandaru. Pohon itu bisa menjatuhkan daun
bisa menjatuhkan buah dan ranting. Dan orang yang berdoa di bawah pohon itu yang menjatuhkan buah, ranting, dan dari daun tersebut akan diberkati dan kaya luar biasa. Dan iblis bisa melakukan itu. Pada satu kali ada seorang pemuda yang berdoa pada Tuhan. Dan dia bertanya kepada saya, tapi beberapa belas tahun yang lalu, dia berkata, kok mengapa hidupku tidak pernah senang, susah, ya seperti itu. Saya memang kaya, tetapi selalu ada aja orang tuh kalau enggak paman saya matinya mesti di bawah umur 50. Ayah saya matinya pasti di bawah umur 50. Saya nggak ngerti waktu itu. Tapi saya berdoa buat dia. Ketika saya berdoa buat dia, saya lihat sebuah gunung. Saya lihat sesuatu, Tuhan apa yang kau ingin ceritakan pada saya. Dan Tuhan berkata bahwa nenek moyangnya adalah penganut setia dari Gunung Kawi tersebut. Gunung itu memberikan berkat yang luar biasa, tetapi memberikan kutuk yang luar biasa. Saya cuma mau ngasih tahu apa yang ditabur orang pasti akan dituai. Iblis tidak akan pernah melepaskan berkat dengan sia-sia. Lalu ada anak Tuhan yang lucu-lucuan bertanya seperti ini, boleh nggak ya orang tua saya ke Gunung Kawi dapat kekayaan yang luar biasa, lalu diwariskan kepada saya dan setelah itu saya bertobat. Lalu saya akan betul-betul lakukan uang itu untuk misi, untuk kerajaan Tuhan. Ngawur. Iblis akan menuntut harta Anda sampai habis. Lebih dari apa yang pernah dia berikan kepada Anda. Lalu saya berkata seperti ini. Ketika saya dapat itu saya ingat pemuda itu saya berkata seperti ini. Hei, mulai sekarang kamu jangan andalkan harta orang tuamu. Karena kakekmu pernah ke Gunung Kawi. Dan sebelum generasi keempat tidak pernah itu ada. Tidak pernah itu habis. Dia gak percaya loh. Eman-eman. Zaman sekarang kalau tanpa modal itu percuma. Lihat anak Tuhan. Di satu sisi kepingin bebas dari kutuk. Tapi di satu sisi kepingin berkat juga. Yang instan, yang gampangan. Saya cuma bilang sama pemuda itu. Hai, berikan hartamu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan ke gereja. Kalau ke gereja bisa-bisanya hamba Tuhan. Ya, tapi berikan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pelayanan, untuk apapun juga. Yang penting kamu tidak memperoleh hasil dari sana, mulailah berusaha sendiri. Dan Anda tahu, semenjak dia berusaha sendiri dan dia menyerahkan hidupnya sama Tuhan dan berkat-berkat yang resmi datangnya dari sorga, dia sangat diberkati. Dan hidupnya tidak pernah mengalami kutuk sama sekali. Dia hidupnya mengalami kesehatan. Dia mengalami situasi yang betul-betul menyenangkan. 5 tahun yang lalu. Seingat saya pernah bertemu dengan dia di mall. Dan dia berkata bahwa sungguh apa yang kamu ucapkan itu betul. Berkat yang datangnya dari Tuhan tidak akan pernah menuntut balas. Hati-hati, nenek moyangmu adalah seorang apa? Kalau seorang pelaut tidak apa-apa. Ya. Nenek moyangmu adalah apa? Peminta berkat dari Gunung Kawi. Yang kedua, ini hati-hati loh ya, saya bahas satu persatu. Sesuatu yang diperoleh secara instan, secara yang tidak baik, tidak halal, itu pasti dari iblis. Ada seorang anak Tuhan menang lotre di Singapura. Saya nggak tahu itu Singapura or what. Dia berbicara ada sebuah pulau yang digunakan untuk kasino atau sebuah perjudian. Dan dia menang luar biasa. Kalau di Indonesia tidak ada kasino lah, tokel gitu ya seperti itu. Di Indonesia itu apa ya, zaman dulu itu seingat saya SDSB gitu ya. Pokoknya mimpi apa gitu ya, mimpi ketemu kuda angka 7 gitu ya seperti itu. Wah pokoknya semuanya. Dan itu berasal dari iblis. Segala Tuhan mengharamkan perjudian. Tuhan berkata itu sesuatu yang hina di hadapanku. Dan Anda harus tahu, ketika garis keturunan Anda ke atas sering melakukan perjudian, Anda harus berhati-hati.
ketika Anda menikmati harta dari perjudian tersebut, maka jangan heran. Mulai saat itu, celah masuk dari kutuk itu akan menguasai hidup Anda. Iblis tidak akan pernah memberikan kutuk itu dengan berkat itu dengan percuma. Ada yang diberkati iblis, diambil kesehatannya. Ada yang diberkati oleh iblis, diambil rasa amannya. Ada yang diberkati iblis, diambil keturunannya. Ini berbicara maut, kematian. Ada yang diberkati oleh iblis, bermasalah dengan garis keturunannya kelak. Ada yang diberkati iblis, tetapi dia akan mengalami, mohon maaf, kalau orang yang tidak menikah karena Tuhan itu acungan jempol. Tapi orang yang tidak menikah karena kutuk, Anda harus dibebaskan. Jadi Anda betul-betul dibuat iblis tidak bisa menikah. Selalu gagal, selalu hancur. Ya cari pacar itu bisa pacar ke-1 sampai pacar ke-100. Kalaupun menikah akan cerai, hati-hati. Itu iblis bekerja di dalamnya. Segala sesuatu yang ekstrim itu datangnya dari iblis. Iblis juga memberikan pengaruh-pengaruh hal yang tidak baik di dalam umat manusia. Anda lihat segala sesuatu yang ekstrim itu berasal dari iblis. Contoh seperti ini. Kalau Anda punya nenek moyang yang orangnya suka kebangetan, keterlaluan gitu ya. Khawatir berlebihan. Saya percaya rasa khawatir itu akan diturunkan ke generasi selanjutnya. Jikalau generasi selanjutnya belum kenal Tuhan, habis. Anda mungkin nenek moyang Anda orang pemikir, Anda akan menjadi seorang pemikir. Karena apa? Itulah rahasia daripada berkat dan kutuk. Banyak orang yang nenek moyangnya kalau ngomong itu judes, jujur tapi pedes. Ada orang yang berkata sama saya, nggak apa-apa lah, kok. Saya ngomong keras, saya ngomong kasar, yang penting hati saya baik. Tuhan pun mengajarkan demikian. Gak pernah baca kitab suci orang itu. Bukankah ada tertulis? Kamu harus dengan lemah lembut, dengan sabar, dengan roh yang lemah lembut. Ketika berbicara dengan orang lain. Bukan berbicara seenaknya sendiri. Roh depresi itu bisa diturunkan dari keturunan sebelum Anda. Tapi hari ini saya mau bahas bagaimana kita bisa bebas dari kutuk itu. Itu yang terpenting. Di dalam mitologi Tionghoa, kepercayaan bahwa angka 3, 6, 9. Anda tidak boleh memiliki jodoh yang punya selisih tahun 3. Selisih tahun 3, kamu akan perang mulut. Loh, banyak orang Tionghoa yang berkata seperti ini. Betul loh, itu terjadi. Karena itu memang nyata. Itu kutuk dari iblis. Dan kita anak Tuhan jangan percaya hal-hal seperti itu. Yang jadi masalah, anak Tuhan yang belum bertobat, pasti akan kena kutuk itu. Jangan percaya. Selisih 3 tahun itu perang mulut. Selisih 1 tahun pun bisa perang mulut loh. Tetapi banyak yang menganggapnya sebagai sebuah kebenaran. Dan banyak yang membuka celah tanpa pertobatan. Kutuk itu masih ada di dalam hidupmu dan di dalam dirimu. Ketika kamu menggondeli sesuatu. Bahasa Ibraninya memegang sesuatu. Ya, masih memegang sesuatu dari keturunanmu yang sebelumnya. Maka engkau akan betul-betul menerima kutuk yang sama. Anda tidak bisa memilih gampangannya saja. Anda mau berkat dari nenek moyangmu yang diperoleh dengan cara tidak halal. Kamu akan menerima kutuk. Anda sudah tahu barang itu barang terkutuk. Bagaimana kamu bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan? Tentunya itu baunya kejijikan di hadapan Tuhan. Anda mengerti maksud saya? Banyak orang Kristen berusaha cheating berkat. Mencurangi berkat. Dia mau terima sesuatu yang tidak halal dari nenek moyangnya. Ya, tetapi dia tidak mau kena akibat daripada kutuknya. Ini namanya orang Kristen yang jungming, pinter. Tapi kutuk itu pasti kena. Iblis punya celah untuk mendakwa kita. Dia akan berkata kepada Tuhan. Tuhan, anakmu yang 1 itu loh Tuhan.
Dia mau terima berkat dari aku. Sekarang berkat dari aku mau dipersembahkan untuk kemuliaan namamu. Gak izin tak Tuhan anak itu. Saya percaya tidak mungkin. Engkau gak bisa curangin Tuhan. Ada-ada saja. Makanya banyak orang yang berkata kayak gini. Sesudah dari Gunung Kawi banyak-banyak berbuat amal. Bagikan uang itu ke sekelilingmu. Supaya apa? Supaya ketibanan sialnya dibagi rata. Kalau seseorang yang umurnya 6 itu angka mati, kematian. Iblis memiliki angka 6 sebagai angka favoritnya. Dan itu diteruskan di meteorologi Tiongkok. Dia berkata bahwa orang yang selisihnya 6 tahun itu cerai hidup atau cerai mati. Salah satunya hidup, salah satunya mati. Kalau nggak hidup ya mati, ya sudah pasti itu. Orang Kristen percaya nggak? Nggak boleh percaya hal-hal seperti itu. Itu betul-betul bukan dari Tuhan. Tetapi orang Kristen yang masih separuh hati, masih setengah hati sama Tuhan, mitologi itu akan masuk di dalam kehidupanmu dan mengerjakannya bagiannya sampai itu terjadi. Kenapa? Karena kamu belum membeli darah Yesus dengan sempurna. Kamu belum dibasuh oleh darah Yesus dengan sempurna. Kamu cuma terima Yesus tetapi pada prakteknya kamu mengingkari kekuasaannya. Nanti kita akan bahas pada poin yang terakhir. Ada di Gunung Kawi banyak orang yang ngalap berkat. Dengan daun mereka menyembah sesarean-sesarean tertentu untuk dapat berkat. Dan memang sebagian besar mendapatkan berkat yang mereka inginkan. Mereka punya keturunan, mereka datang ke sana dan begitu banyak gunung-gunung. Ada gunung tertentu digunakan untuk memperoleh keturunan, gunung tertentu untuk kekayaan. Dan yang paling besar mitologinya di Malang ini yaitu Gunung Kawi. Sidang jemaat teman-teman yang dikasihi Tuhan. Mitologi Tiongkok yang berkata kalau selisih umurnya 9 tahun. 9 itu angkanya kesempurnaan. Wah, bisa-bisanya ya suhu-suhu itu. Jadi mau deket dengan 10. Ini kalau sampai orang yang selisihnya 9 tahun tidak kuat. Bisa gila, keturunannya bisa hancur. Saya dulu tidak percaya hal seperti itu dan sampai sekarang saya tidak percaya. Tetapi herannya, kutuk itu terjadi buat orang-orang yang betul-betul tidak tinggal di dalam Tuhan. Aneh kan? Aneh. Orang yang tidak tinggal di dalam Tuhan. Kutuk itu terjadi, tergenapi. Oleh karena itu orang semakin mempercayai mitologi itu. Orang semakin mempercayai kutuk itu. Loh, ya kan? Dibilangi kan? Tidak percaya kan? Banyak orang-orang Kristen yang hatinya gundah. Loh iya ya, kalau selisih 3 tahun kok saya sering perang mulut ya. Selisih 6 tahun kalau nggak cerai hidup ya cerai mati ya. Kalau 9 tahun bisa gila keturunan-keturunannya ya. Loh kok betul ya, 60% kok betul ya. Ketakutan sendiri. Kenapa? Karena dia tidak tinggal di dalam Tuhan. Oleh karena itu mitologi mengerjakan bagiannya dengan sempurna. Anda paham cara kerja kutuk? Anda percaya dengan kutuk itu? Anda menikmati kutuk itu? Anda membuka celah pada kutuk itu? Selesai. Habis sudah. Kita tidak bisa memperoleh uang dengan cara yang tidak benar. Lalu uang itu digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. No. Nanti saya akan bahas caranya bagaimana. Walaupun Anda nyogok sama Tuhan. Tuhan! 1/10 dari perampokan ini Tuhan, saya akan gunakan untuk kerajaan-Mu. Engkau akan memberkati saya berlipat kali ganda. Itu namanya uang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Uang dari hasil Gunung Kawi, uang dari hasil perjudian, uang dari hasil-hasil yang perampasan. Ya, perampasan itu artinya pembunuhan. Jadi kakekmu pernah membunuh saudaranya untuk mendapatkan warisan. Wah, itu menjadi uang darah. Seperti Yudas ketika menjual Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dijual ya dengan beberapa 1 kantong koin emas. Dan Yudas mati, tempat itu menjadi tempat darah.
Hakadana. Dia menjadi sebuah tempat di mana uang darah itu akan berujung kepada maut. Betul, berkat yang datangnya dari iblis selalu berujung pada maut. Saksi matinya yaitu Yudas. Tanya Yudas, sekarang udah mati. Dia menjual Yesus. Dan dia dapat uang berkat yang luar biasa. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Yudas akhirnya mati dan membawa maut. Anda percaya dengan mitologi-mitologi lagi. Keturunan yang dikerjakan oleh iblis itu 4. Ya, ini kamu, ini papa kamu, kakek buyut kamu. Jadi 4 generasi. Kutuk itu akan mengerjakan bagiannya. Lalu bagaimana cara kita tidak kena kutuk? Sebentar, mitologinya masih banyak. Masih 1 buku yang saya catat. Tapi saya nggak akan ceritakan satu persatu. Tapi yang jelas Anda harus tahu. Kalau pekerjaan Anda selalu gagal. Walaupun Anda sudah rajin, sudah cinta Tuhan. Anda harus doa hari ini. Jangan-jangan Anda sedang kena pengaruh kutuk. Loh, saya cinta Tuhan loh. Bagaimana mungkin aku bisa kena pengaruh kutuk? Lihat firman Tuhan. Sakius sang pemungut cukai. Waktu dia bertobat, apa yang dia lakukan? Kepada orang yang saya curangi, saya akan kembalikan. Amin. Kepada orang yang saya curangi, saya akan kembalikan 2 kali lipat Tuhan. Dan kepada orang yang saya ambil ribanya, saya akan kembalikan 2 kali lipat. Dan Sakius mengalami pembebasan yang luar biasa. Kalau ada kisah lain di samping Alkitab, saya percaya dia menjadi orang yang sangat diberkati. Tapi ada satu lagi, ketika seorang kaya, dia berbicara kepada Tuhan, Tuhan bagaimana saya bisa mengikut Engkau? Engkau sudah melakukan kebenaran Taurat? Sudah Tuhan. Dan Tuhan tahu ada sesuatu yang mengikat dia, yaitu pengaruh kutuk. Tuhan berkata sama orang kaya itu, tinggalkan hartamu dan ikutlah aku. Seringkali kita hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Kita hitung-hitungan, waduh, hartaku yang sudah kukumpulin banyak. Harta orang tuaku yang kukumpulin itu banyak banget. Bagaimana aku bisa hitung-hitungan sama, bagaimana aku bisa mengikuti Tuhan. Tapi Tuhan tahu seandainya orang kaya itu merespon Tuhan. Dia meninggalkan semuanya dan mengikuti Yesus. Saya percaya di dalam perjalanannya kelak, dia akan menerima berkat yang lebih daripada yang dia tinggalkan semula. Sebab Tuhan tahu kutuk itu harus diputus. Karena kutuk itu akan mengerjakan bagiannya sampai 4 generasi. Saya tidak tahu. Apa ketika saya berbicara Anda teringat keluarga Anda yang sering sakit-sakitan. Polanya sama. Ada sebuah keluarga polanya selalu sama. Anak laki-lakinya selalu meninggal di bawah umur 40 atau 50. Polanya sama. Polanya sama. Segala sesuatu yang ekstrim itu datangnya dari iblis. Ya. Tapi kita cek dulu. Kalau itu dari iblis, itu sesuatu yang ekstrim. Artinya kamu betul-betul melakukan kebenaran pun kelihatannya tidak bisa. Selalu mengejar engkau. Kalau datangnya dari Tuhan untuk mendisiplin kita, amin. Amin. Kamu gak ikut ketetapan-ketetapannya, Tuhan berkata apa? Ladangmu gak akan penuh. Ya, kalau kamu bernasar kepada sesuatu, kamu waktu itu cinta Tuhan, nasar Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, rumahku untuk kerajaan-Mu Tuhan. Tiba-tiba Anda lupa. Firman Tuhan berkata apa di dalam Imamat? Supaya Anda tidak kena kutuk. Anda boleh menyerahkan rumah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Atau menggantinya dengan 1,5 atau 2 kali lipat dari harga waktu itu diberikan kepada Tuhan. Jikalau engkau menginginkan itu menjadi kepunyaanmu. Imamat 20-an kalau nggak salah, 26. Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Tuhan sanggup memberkati kita. Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita. Oleh karena itu jangan takut. Tuhan itu ketika membuat orang kaya itu gampang kok.
Satu hari Tuhan bisa membuat orang menjadi kaya. Oleh karena itu jangan gondeli sesuatu yang berasal dari iblis. Jangan memegang sesuatu yang datangnya dari iblis. Tetapi belajar menyerahkannya kepada Tuhan. Belajar berkata bahwa Tuhan, aku tidak mau ikut kutuk nenek moyangku dan sudah cukup pada sampai sekarang. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang hancur, pernikahan hancur karena mitologi itu mengerjakan bagiannya. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan bukan orang percaya. Hati-hati. Kamu orang yang malas, tidak suka kerja, jangan-jangan ada kutuk keturunan. Dan yang ketiga, kutuk itu bisa berasal dari diri sendiri. Engkaulah penyebab kutuk itu. Engkaulah penyebab kutuk itu. Suasana hati yang ekstrim itu kutuk loh. Tahu gak suasana hati yang ekstrim? Tanggal 1 sampai tanggal 5 bahagia. Berkobar-kobar untuk kerajaan Tuhan. Tanggal 6 sampai tanggal 10 nangis. Untuk apa aku hidup di muka bumi ini? Loh, itu sindromnya, jangan tertawa, itu sindromnya hamba-hamba Tuhan loh. Dan hamba-hamba Tuhan yang sering sharing-sharing sama saya, mereka kadang mengalami sindrom-sindrom seperti itu. Saya berkata, ini kutuk, ayo kita lepaskan sama-sama. Kau lepaskan kutukku, aku lepaskan kutukmu, gitu ya, seperti itu. Supaya kita belajar saling melepaskan. Nanti tanggal 15 sampai tanggal 20 berapi-api lagi. Dan itu menjadi lingkaran setan, Dan itu terjadi banyak di anak-anak Tuhan. Inkonsistensi. Kadang semangat bekerja, habis ketemu pacar, semangat bekerja. Yes, aku akan memberikan rumah. Ya, aku akan memberikan rumah. Rumah sakit tidak perlulah, rumah beneran gitu ya. Saya akan memberikan mobil, walaupun cuma mobil-mobilan saya akan belikan dia. Gitu ya, wah semangat sekali. Itu hanya berlaku 5 hari. Setelah 5 hari, hari ke-6, hari ke-7, bingung lagi dengan tujuan hidupnya. Kacau lagi dengan tujuan hidupnya. Anda harus sadar segala sesuatu yang ekstrim dan berulang-ulang itu datangnya dari iblis. Orang yang jatuh di dalam godaan seksual. Anda pergi ke KKR maju yang paling depan. Entah itu motifnya Anda berlari atau didorong dari belakang. Ada 2 kan, maju ke depan tuh karena berlari, karena cinta Tuhan gitu ya. Seperti itu, ada yang didorong gitu ya. Dorong gitu ya. Tiba-tiba Anda terperangkap di depan dan bingung. Ya, toleh kiri, toleh kanan. Dan hamba Tuhan yang melihat Anda toleh kiri, toleh kanan. Wah, ini ada iblisnya ini berarti ya. Ya, seperti itu. Anda ditumpang tangan gitu ya. Kalau tidak bisa jatuh, ditendang. Pokoknya sampai jatuh gitu ya. Kalau sampai nggak jatuh-jatuh, nanti ada penangkap catcher suruh jatuhkan dia. Pokoknya harus jatuh. Ya, seperti itu. Tapi teman-teman yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Bahwa hal-hal yang seperti ini merupakan sebuah keekstriman. Nonton film, keterikatan, 1 hari sampai bisa 7 kali. Wih, pokoknya segala sesuatu yang ekstrim. Ingat, itu iblis bekerja. Di dalam Tuhan ada lembah-lembah air mata. Tetapi di dalam Tuhan ada kekonsistenan juga. Tidak ekstrim. Ekstrim itu kayak gini. Sret, mari naik berapi-api, pimpin KKR. Langsung turun. Sret, seperti itu. Naik lagi. Sret. Wah. Ada hamba Tuhan berkata, ikut Tuhan itu seperti naik gunung dan lembah. Tapi bukan itu artinya. Mood yang naik seperti gunung dan turun seperti lembah, itu ada iblis di belakangnya. Coba cek keturunanmu. Apakah keturunanmu pernah mengalami sakit-sakit emosi seperti itu? Kalau keturunan atasmu pernah mengalami sakit-sakit emosi seperti itu, jangan-jangan engkau terkena tulahnya. Cek aja. Dan ini Tuhan mau bebaskan kita. Amin. Ya, saya tidak mau berkhotbah selesai sekarang Anda pulang dengan ketakutan. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan sebuah jalan keluar buat kita semua. Dan kalau kita lakukan, kita akan mengalami peristiwa kemenangan. Ingat mitologi-mitologi. Iblis bekerja lewat apa? Mitologi. Iblis bekerja lewat apa? Kepercayaan setempat. Iblis bekerja lewat apa? Ketika Anda meminta berkat dari dia. Atau keturunan di atas Anda meminta berkat dari dia. Dia akan menuntut berkat itu.
lebih kejam daripada yang pernah dia berkati. Dia akan memberikan kutuk kepada Anda semua yang mengikuti kehendak iblis. Tapi kutuk itu juga bisa berasal dari manusia. Tanpa alasan yang jelas. Nenek moyangmu membunuh untuk mendapatkan harta. Merampok untuk mendapatkan harta. Oleh karena itu tidak ada sejahtera. Suatu hari di dalam pelayanan saya beberapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, saya sering turun lapangan. Ketika mendoakan rumahnya orang, saya percaya, saya kaget sekali. Karena saya lihat penghulu-penghulu di udara ada semua di sana. Tapi sering kali saya tidak mau melayani pelayanan rumah karena orang-orang sekarang menjadikan saya ghostbuster. Pemburu hantu. No! Saya memang bisa lihat, tetapi saya bukan pemburu hantu. Ya. Dan begitu banyak, walaupun ada tulisannya salib, ada fotonya Tuhan Yesus yang sedang tersenyum mesra, gitu ya, lampunya indah, tapi saya tahu begitu banyak penghulu di tempat itu, tidak nyaman, tidak enak. Beberapa tahun kemudian pasangan itu saya bilang, Tuhan, mengapa terasa berat memasuki rumah orang ini? Tuhan berkata, Daniel, engkau tidak pernah bisa memberkati rumah yang sudah dikutuk. Saya kaget sekali. Ternyata itu rumah lama yang direnov, seingat saya. Dan itu rumah diperoleh dari perampasan yang tidak baik. Rumah itu bukan haknya yang meninggal ya. Saya tidak tahu, kurang lebih ceritanya seperti ini. Dicurangi. Rumah itu dijual dengan tanda tangan palsu. Orangnya meninggal dengan sakit hati. Oleh karena itu dia berkata bahwa siapapun yang di dalam penghuni rumah itu, maka rumah itu akan membawa maut bagi mereka. Dan itu terjadi. Itu terjadi sekali. Saya bingung sekali keluarga ini ketika berdoa terasa hampa. Rumah sekelilingnya terasa hampa, terasa tidak memenuhi hadirat Tuhan. Tidak ada hadirat Tuhan, tidak ada damai sejahtera. Saya akhirnya cuma memberikan nasihat bijak. Kamu selidiki yang di atas-atas kamu. Kalau itu diperoleh dengan perampasan, Tuhan paling benci dengan perampasan. Tuhan paling benci dengan hal-hal yang tidak adil. Tuhan paling benci dengan ketidakadilan. Tuhan paling benci dengan tipu muslihat. Oleh karena itu sekarang belajar, lihat silsilah di atasnya. Saya tidak tahu keluarga itu melakukannya atau tidak. Tapi saya percaya daripada nggak ada damai sejahtera, dia berikan rumah itu kepada yang berhak. Misalnya papanya memperoleh dengan merampas. Berikan kepada yang berhak. Saya percaya berkatnya akan melipat kali ganda. Banyak orang yang tidak suka dengan pengajaran ini. Banyak orang yang suka pengajaran seperti ini. Habis buat dosa, darah Yesus menyucikan kita. Hore, gitu ya. Uang yang sudah kita rampok sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Amin. Banyak hamba Tuhan geblek. Banyak hamba Tuhan yang tidak taat pada Tuhan. Ini berita keras. Anda harus berikan. Anda tidak boleh itu. Tapi berikannya ya berhikmat ya. Berhikmat. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 15, 4-5. Yohanes 15, 4-5. Ini solusi pertama Anda bebas daripada kutuk dan mitologi-mitologi tersebut. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah penguasanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Sama seperti ranting ini tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, kita baca di dalam Yesaya 59.
Yesaya 59 itu dekatnya Yesaya 58. Yesaya 59 ayatnya yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu yang menyembunyikan dirinya terhadap kamu sehingga kamu tidak mendengar, ialah segala dosamu. Oleh karena itu jawaban dari Tuhan yaitu solusi mengatasi kutuk satu, dekat sama Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, jangan ada dosa. Sebab jikalau ada dosa, kutuk itu akan mengerjakan bagiannya. Anda pernah dengar? Kasihan ya, ayahnya meninggal karena kecelakaan, anaknya pun juga demikian. Hati-hati. Kalau Anda tidak tinggal di dalam Tuhan, kutuk itu akan mengerjakan bagian Anda. Karena firman Tuhan berkata apa? Tuhan datang bukan untuk menggagalkan hukum Taurat loh, tapi menggenapi hukum Taurat. Dan berikutnya, Efesus 3 ayat 20. Kita baca Efesus 3 ayat 20. Kita harus percayai ayat ini. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Sebab yang ternyata dari kuasa bekerja di dalam kita. Dia sanggup mengerjakan yang lebih dari kita doakan. Amin. Amin. Gereja bisa dikutuk enggak? Bisa dikutuk. Sebuah gereja yang menyalahgunakan, ya, siapapun, gereja manapun yang menyalahgunakan keuangan jemaatnya untuk kepentingan diri sendiri, maka anak cucunya tidak akan pernah bisa menikmati berkat damai sejahtera. Mungkin dia bisa menikmati berkat-berkat keuangan, ada perpecahan, ada perpisahan, ada pertentangan. Karena mamon yang menjadi segala-galanya di tempat tersebut. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Jemaat, biarkan kembali kepada jemaat. Tidak boleh digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Anda boleh mengelola keuangan jemaat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tetapi Anda tidak boleh mengelola keuangan jemaat untuk membeli mobil Mercy, untuk membeli mobil-mobil. Kalau di tempat ini, Anda tidak boleh bendahara mengelola keuangan jemaat untuk membeli mobil-mobilan. Ya, karena uangnya belum cukup untuk beli mobil, kita beli mobil-mobilan. Tapi teman-teman yang dikasihi Tuhan, itu terjadi. Tuhan lebih sanggup mengalahkan kutuk itu. Oleh karena itu hari ini bertobatlah sebelum kutuk itu mengerjakan bagiannya di dalam hidupmu. Engkau harus bebas dari kutuk. Engkau tidak boleh hidup di dalam sebuah peristiwa-peristiwa yang namanya sakit penyakit emosional. Segala sesuatu yang ekstrim datangnya dari iblis. Ingat itu. Dan kutuk itu harus dihentikan. Orang pembimbang bukan dari Tuhan. Tahu gak bimbang? Orang bimbang. Beli mobil. Warnanya kok merah ya. Pergi lagi, putar lagi, cari mobil lagi, cari mobil lagi. Setelah itu dia kepingin mobil yang pertama yang didiskon besar itu dia diambil orang, menyesal, mengutuki Tuhan. Dan Anda seperti siklus yang berputar. Anda berpikir-pikir. Dan segala sesuatu yang ekstrim itu bukannya datangnya dari Tuhan. Soal rumah, Anda berpikir, beli rumah enggak ya? Oh enggak, beli rumah enggak ya? Enggak, habis kamu. Segala sesuatu yang ekstrim, orang enggak bijak. Orang bijaksana itu apa ya? Orang yang bijaksana apa? Halo, Anda enggak tahu ayatnya? Dia menghitung-hitung anggarannya. Yang mau merit. Saya bilang dengan kasih. Bijak-bijak ngitung anggaran kamu ya. Saya mau pre-wedding di atas bulan. Nggak ada. Saya mau pre-wedding di dasar laut yang curam. Kau tahu, iblis ketamakan selalu memberikan sebuah statement seperti ini.
Sekali seumur hidup. Saya mau kasih tahu, hari ini terjadi sekali seumur hidup enggak? Sekali seumur hidup. Besok terjadi sekali seumur hidup enggak? Sekali seumur hidup. Besoknya lagi terjadi sekali seumur hidup enggak? Sekali seumur hidup. Itu kan triknya iblis. Kamu enggak mikir anggaran. Kamu terlibat dengan utang piutang. Kutuk akan menimpa kamu. Biasanya kutuk itu diwarisi oleh sifat. Ya, yang paling kuat di dalam kutuk itu sifat keras kepala. Lihat neneknya, lihat kakeknya, pasti keras kepala. Teman-teman yang dikasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, segala sesuatu yang ekstrim itu datangnya dari iblis. Jangan punya sifat seperti itu. Keras kepala, atos, pembimbang. Itu kalian harus lihat, kalian harus patahkan kutuk nenek moyangmu dan berhenti di generasimu. Tidak boleh Anda melahirkan generasi-generasi pembimbang. Anda adalah generasi jawaban doa yang akan dipilih dipakai Tuhan. Jikalau kamu punya umur dengan pacarmu 3, 6, sama 9. Jangan percayai mitologi itu. Tapi bertobatlah supaya kamu tidak kena kutuk itu. Paham? Itu yang terjadi. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya berdoa. Keluar dari tempat ini Anda bayangkan, iya ya, keluarga aku benar gak yang seperti diceritakan tadi di mimbar itu. Kalau benar, Anda doain keluarga kamu, putuskan hubungan dengan kutuk itu, bukan dengan keluarga kamu gitu ya. Dengan kutuk itu saya tidak mengajarkan Anda, papa mama kita putus hubungan. Dan saya akan digerebek di tempat ini. Saya bilang putuskan kutuk itu. Amin. Amin. Hati-hati loh. Contoh kayak gini. Ada seorang pasangan suami istri. Mempunyai anak cowok. Setiap kali ada tetangganya yang menikah. Dia selalu komentar. Wih, dapet cewek kok jelek banget. Amsyong. Itu bahasa apa ya amsyong tuh? Ibrani. Gitu ya, seperti itu. Dikit-dikit Ibrani. Wah, kok dapet ini jelek. Itu kata-kata kutuk. Dia tidak sadar, dia mengutuki anaknya sendiri. Ya, seperti itu. Atau mungkin kayak gini, dia punya anak laki-laki. Duh. Ya. Sudah umur segitu, gak mau nikah. Itu kena loh ke anaknya sendiri. Anda harus belajar putuskan. Anda coba lihat orang tuamu. Punya karunia berkata-kata lebih atau tidak? Kalau punya karunia berkata-kata lebih, ketika orang tuamu berbicara seperti itu, doakan dengan baik dan benar. Amin? Amin. Karena kutuk itu bisa berasal daripada diri sendiri. Anda tidak bahagia dengan berkat yang Anda nikmati. Anda selalu iri dengan kebahagiaan orang lain. Wah, ini teori kompensasi. Teori kompensasi selalu berakhir dengan kutuk. Hati-hati. Misalnya Anda keluarga yang miskin, tidak punya uang. Ya, ketika ada orang yang kaya raya, anaknya sakit-sakitan. Ya toh, biarin miskin tapi anakku ganteng-ganteng lucu-lucu. Gak seperti mereka sakit-sakitan. Hati-hati loh ya. Jangan sembarangan mengeluarkan kata-kata seperti itu. Saat kamu mengeluarkan kata-kata seperti itu, iblis akan menangkap dan mengerjakannya buat anak-anakmu kelak. Kutuk itu bisa terjadi pada diri sendiri. Oleh karena itu hari ini berdoa, Tuhan ampuni dosa kesalahan nenek moyangku Tuhan. Apabila mereka mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan kepadamu. Karena firman Tuhan berkata, hendaklah kata-kata itu sabar dan penuh kasih, tidak hambar. Hati-hati. Dan yang berikutnya. Kutuk kawin. Ya, kutuk menikah. Menikah duluan sebelum kawin atau kawin duluan sebelum menikah. Itu ada. Hati-hati. Cari historicalmu. Tapi cari historicalmu itu dari Tuhan. Jangan interogasi orang tuamu. Pulang dari tempat ini. Kalian bilang sama orang tuamu. Mama papa, kudus enggak dulu kamu? Waduh, Anda sedang buat masalah besar. Ya, atau kakekmu yang sedang di kursi roda. Mama papamu bebas dari dosa, Anda turun. Kakek, ya ada apa cucu? Kek, harus jujur hari ini kek. Ini demi kepentingan cucumu. Ya,
kakekmu tiba-tiba pergi. Teman-teman yang dikasih Tuhan, sidang Jumat yang dikasih Tuhan, enggak boleh seperti itu. Tanya sama Tuhan gitu ya. Apalagi kalau ekstrim seperti mau mendapat piala citra gitu ya. Kakek gitu ya. Katakan sejujurnya padaku gitu ya. Seperti itu. Wah itu kacau. Tapi hari ini Tuhan sanggup membukakannya pada Anda semua. Ketika saya berdoa, saya dulu selalu gagal. Selalu bermasalah. Ketika saya doa sama Tuhan, Tuhan ingatkan saya pada suatu hal. Dan saya mengerjakannya dan puji Tuhan. Sampai sekarang Tuhan memberkati kehidupan saya. Ya ada 1-2 saya gagal. Tapi berkat dari Tuhan itu sungguh indah luar biasa. Kamu tahu ukuran cukup itu berapa? Ada orang yang dikasih 20 juta setiap bulan. Sakit ke dokter 5 juta. Rumah sakit 5 juta. Petugas asuransi di sini langsung bahagia. Ikut asuransiku gak bayar gitu ya. Seperti itu. Walaupun asuransi sekalipun gak bisa menjamin kehidupanmu. Kamu pengeluaran yang ekstrim. Tapi kalau kamu diberkati oleh Tuhan. Mungkin kamu cuma dapat 5 juta. Mungkin kamu cuma dapat 4 juta. Tapi hidupmu penuh berkat men. Gak pernah sakit. Tidak pernah mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Semuanya indah di hadapan Tuhan. Itu yang disebut berkat-berkat datangnya dari Tuhan. Dan yang berikutnya, yang terakhir, ini bab-bab terakhir. Ada penyebab kutuk yang alami. Ya, contoh kayak gini. Kita nggak mau kerja. Ya sudah pasti gak diberkati, amin. Jangan titik-titik menuduh iblis. Ini kutuk ini kutuk. Kamu gak mau kerja, kamu males-malesan. Kerja seminggu aja sudah kayaknya udah kerja 10 tahun. Anda loh sifat yang seperti itu. Kayak seminggu aja Tuhan, aku ini udah sengsara. Tuhan hidupku sengsara. Aku ngelembur sampai malam padahal cuma seminggu. Didramatisir seperti itu. Wah itu bahaya. Ya, terus yang ketiga, yang berikutnya, kalau yang alami itu gini, kamu kerja keras, kamu diberkati, ya itu alami lah. Tapi kamu tidak bekerja, kamu tidak diberkati, itu hal yang alami, lumrah itu, tidak usah dibicarakan. Tapi ada hal-hal yang sifatnya supranatural. Contoh kayak gini, kamu pernah pergi nggak ke rumah makan, ya, rumah makan yang reot, yang jelek, makan yang nggak enak, tapi rame luar biasa. Itu pasti ada berkat dari iblis. Pasti ada kutuk dari iblis. Sudah reot, tidak enak, tidak pernah iklan. Ya, betul-betul, oh kalian menyukai di sana. Wah seperti itu. Saya tidak bisa sebutkan di tempat ini. Suatu hari ketika saya mau masuk rumah makan karena kepepet, lapar. Orang lapar itu biasanya murka. Ya. Perut murka, pandangan berkunang-kunang. Saya tidak bisa membedakan antara baik dan benar. Saya pergi pokoknya cari rumah makan itu bukan yang bersih. Dan ketika saya ke sana, saya kaget sekali seperti itu. Saya lihat penghulu-penghulu iblis di sana. Tapi saya seketika berkata, Tuhan, saya sudah jarang Tuhan. Kalau nggak khotbah, saya jarang mengalami hal-hal yang seperti itu Tuhan. Tapi kok lihat, oh ini mungkin karena perut saya ngamuk Tuhan. Dan saya teruskan di sana. Saya teruskan di sana dan Anda tahu Tuhan kasih saya penampakan. Saya pergi ke belakang, kebetulan di sebelahnya itu ada tempat tempat penggorengan atau apa. Kuah tertentu itu ada celana dalamnya. Dan dimasukin di sana, seketika itu juga saya terkejut. Tuhan, jangan demikian Tuhan. Saya lapar karena berpuasa. Masih tidak kenal peringatan Tuhan. Ini orang lapar itu pokoknya itu. Aneh hati-hati ya. Anda kalau lapar dan haus akan pacaran. Anda bisa seperti saya. Udah lapar. Tuhan kasih peringatan. Cowoknya itu seperti apa? Ganteng kok Tuhan, ganteng gitu ya. Dapat penglihatan cowoknya pakai pakaian kayak iblis. Wih pangeranku gitu ya. Wah Anda bisa seperti orang lapar itu bahaya. Dan saya sudah lapar itu bahaya banget. Dan saya pergi ke sana saya masih nggak ngeh dengan apa yang Tuhan kasih seperti itu. Dan akhirnya saya pesan. Kau tahu makanan yang sudah saya pesan. Saya makan, saya berkati, saya doakan. Seperti itu. Saya makan akhirnya.
Tetapi saya kaget ketika melihat makanan saya ada beberapa belatung yang mati. Sedangkan di tetangga saya itu penuh dengan belatung yang hidup, seakan-akan saya muntah-muntah bukan karena tetapi muntah-muntah karena vision itu. Saya tidak berani ngomong karena waktu itu ngajak Theo. Enggak, bercanda. Enggak, bukan. Bercanda, enggak gitu ya. Saya pasti ngomongin lah kalau itu ada gitu ya, seperti itu. Karena saya tahulah berat badannya kan segitulah. Kalau berat badan saya muta-muta kan saya tambah kurus, kalau dia tambah kurus lagi bahaya itu. Lah, tapi itu yang terjadi. Saya melihat begitu banyak peristiwa supranatural untuk mendatangkan berkat. Dan orang yang memakannya akan menerima kutuk. Itu masalah besar. Anda mungkin sering kali mendengar peristiwa-peristiwa itu, cerita-cerita itu beredar di masyarakat. Dan itu terjadi memang. Mulai sekarang, saran saya berdoa sebelum makan. Lumayan, belatungnya mati. Amin, amin. Orang lapar itu sudah gak habis pikiran. Sampai ketika saya keluar dari tempat itu dengan beberapa orang, Tuhan ingetin saya. Daniel, duit segitu loh aku bisa ganti. Lain kali ya, gak usah tinggalin tempat itu. Seperti itu, Tuhan, eman Tuhan gitu ya, eman gitu ya. Saya sudah kadung di sana, makanan sudah disajikan. Bukankah dengan kuasamu berkat, kutuk bisa jadi berkat tuh bisa-bisanya orang lapar gitu ya. Tapi Tuhan ya udahlah, pengecualian saat itu. Tapi besok-besoknya saya tobat. Tapi ketika saya tidak lapar, saya bisa melihat dengan jernih, saya dengan mudahnya seperti itu. Mungkin analogi ini tepat. Iblis menggoda Anda ketika Anda sedang lapar. Orang lapar itu buta segalanya. Anda mungkin sedang kesukaran pekerjaan, kesukaran keuangan. Seret jodoh. Lapar. Haus. Dan iblis akan memberikan sajian-sajiannya di depan makanan Anda. Anda mau terima atau tidak. Mungkin Anda bisa berkata seperti saya. Bukankah jodoh yang kau kutuk bisa aku berkati Tuhan? Ngawur ini gitu ya, ngawur. Gelap dan terang gak bisa bersatu. Orang terang bukan berarti orang KTP Kristen. Orang terang itu orang yang hidupnya sejalan firman Tuhan. Amin, amin. Tuhan akan memberikan kita tepat pada waktunya. Percaya sama Tuhan. Saya selalu percaya, saya selalu optimis dengan janji-janji Tuhan. Begitu banyak orang-orang yang menikah tetapi tidak di dalam kekudusan. Ketika saya lihat foto-foto pernikahan, tiba-tiba Tuhan bawa saya ke sebuah tempat. Aku tidak pernah menguduskan hidup mereka. Hidup mereka tidak kudus belum menikah. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mungkin Anda tidak punya foto-foto pre-wedding yang dahsyat di dasar laut. Foto pre-weddingmu cuma pakai belangkonan sama keris pusaka. Dengan fotografernya mungkin model-model kayak yang sudah profesional menurut CMC, Ricky. Oh, Ricky itu profesional seperti itu. Atau ditambah asistennya Ari gitu ya. Wah, foto-foto. Kamu tahu, itu jauh lebih berkenan di hadapan Tuhan. Orang bijak menghindari kutuk. Orang bodoh ikut hawa nafsu. Kamu lihat nenek moyangmu, orangnya perhitungan enggak? Enggak perhitungan. Selalu beli itu tanpa perhitungan. Seperti ini ya, contoh kutuk ya. Yang terakhir. Kamu beli mobil, beli rumah. Gajimu berapa? 2 juta misalnya, atau 3 juta. Beli mobil seharga 1,5 juta cicilan per bulan. Lalu kamu sisanya berapa? 500 ribu. Lalu kamu dengan membesar-besarkan iman, sangguplah kita makan 500 ribu, sangguplah, amin lah, sanggup. Lihat orang yang sudah kelaparan akan mobil. Ini pikirannya sudah dikuasai, mobil. Hati-hati, itu kutuk. Dan kamu dekat sama kutuk. Saya juga seperti itu. Saya harus lihat keuangan saya. Ketika mobil di depan mata saya, mobil. Tuhan peringatkan saya, berputar. Mobilmu udah cukup bagimu. Oh amin gitu ya. Tapi orang-orang yang kurang peka, kadang seperti itu, mobil. Dia bergerak, 500 cukup lah. 5 bulan kemudian ditarik kembali sama dealer. Dan Anda menderita kerugian.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, itu biasanya diwariskan dari keturunanmu di atas kamu. Cek itu. Tahu maksudnya? Menggampangkan, tidak perhitungan. Bisnis juga. Saya sudah sering kali berkata, teman-teman, iblis itu menjanjikan suatu kemudahan suatu saat ketika ada multi level tertentu. Saya bilang, ini bukan dari Tuhan. Ini merupakan money game. Tahu nggak money game? Money game itu kayak pohon daripada pohon piramida. Anda yang di top level, Anda akan menang. Karena Anda didukung oleh level di bawah Anda. Ini tidak masalah ketika ada produk yang Anda jual. Dan produk itu bernilai, itu tidak apa-apa, tidak semuanya jahat. Produk itu bernilai, bisa bermanfaat, bisa digunakan, tidak apa-apa. Damai sejahtera Anda mengikutinya, tidak apa-apa. Kalau tidak ada produk, produknya dibikin setelah dia sadar ini money game, baru dibikin websitenya, seakan-akan di sana penuh produk. Itu money game dengan tipu-tipuan. Dan ketika Anda bermasalah, ya tanggung sendiri. Saya sudah mengatakan berulang-ulang di mimbar, berulang-ulang. Sampai saya menulis lagu ulang berulang, ku panggil engkau. Ya kan, saya betul-betul udah berulang-ulang di mimbar, hati-hati itu money game, money game, money game. Tapi orang yang butuh duit, orang yang kepingin eksistensi, dia kepingin memperoleh uang dengan cepat. Salah nggak itu? Salah. Makanya kalau Anda ikut multi level, cari yang baik, cari yang jelas produknya. Amin? Amin. Doa apa multi level tuh? Tidak apa-apa. Tapi yang saya tidak suka itu multi level yang berbau money game. Kumpulin KTP, saya supaya bisa tutup poin. Anda tidak mau jelasin kepada orang itu, Anda hanya kepingin KTP-nya saja, Anda berdosa loh. Anda harus membuat dia betul-betul menjadi seorang pedagang, penjual yang baik. Anda berkenan di hadapan Tuhan, it's no problem. Tetapi kalau Anda jual keanggotaan lumayan loh. Keanggotaan satu anggota 350.000, 1.000 anggota berapa? 350 juta. Tapi anggota Anda tidak pernah menghasilkan sesuatu, Anda bermasalah besar. Oke, yang terakhir dari yang terakhir. Tuhan mau kita bebas dari kutuk. Baik itu yang datangnya dari manusia atau yang datangnya dari iblis. Yang datangnya dari Tuhan sudah jelas. Tuhan berkata, ketika engkau percaya kepadaku, oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, segala kutuk, sakit, penyakit sudah selesai di kayu salib. Dan jangan membuat dirimu membuka pintu kutuk itu kembali. Sudah selesai. Ketika Tuhan berkata itu sudah selesai, itu apa? Kita dibebaskan dari semua dosa kita, amin? Amin. Tetapi Tuhan akan memberikan tawaran sama kepada orang kaya itu. Anak muda yang kaya itu. Ikutlah aku. Tuhan berkata loh, setelah kita ditebus oleh darahnya, ikutlah aku. Keselamatan memang tidak bersyarat. Keselamatan itu cuma-cuma untuk semua orang. Tapi tergantung kita mau mengambilnya atau tidak. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Hari ini Roh Tuhan bicara banyak. Kekasih saya berbicara banyak. Di tempat ini begitu banyak orang yang berjalan di dalam kutuk tanpa dia sadari. Tapi dari firman Tuhan yang saya bagikan hari ini, saya percaya hati nurani Anda sedang dikoyakkan. Saya percaya Roh Kudus tiba-tiba ingatkan Anda di pikiran Anda. Kejadian-kejadian tertentu yang Anda curigai itu sebagai sebuah kutuk. Tuhan mau bebaskan kita semua. Ada kutuk yang disebabkan oleh keturunan atas kita. Mereka mungkin mengutuki pernikahan orang lain sehingga pernikahan anaknya ada masalah. Mereka sering kali tidak baik
Mereka mengomentari hal-hal yang tidak baik. Tapi hari ini kita tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus di tempat ini. Tuhan sanggup mematahkan kutuk itu. Ketika firman dibagikan, Anda tidak saya suruh maju ke depan. Siapa yang merasa keluarga Anda, keturunan Anda curigai hidup di dalam kutuk. Tidak apa-apa, angkat tangan saja. Angkat tangan kanan tinggi-tinggi. Anda tidak perlu khawatir. Saya berdoa buat Anda semua. Yesus mencintai kita. Dia akan membebaskan kita, percaya. Ketika Anda berpacaran, Anda akan punya pacaran yang kudus. Anda tidak akan mengikuti gaya nenek moyang Anda. Anda tidak perlu takut. Sebab Tuhan sanggup mengambil pokok-pokok dahan yang sudah mati. Dia tancapkan kembali di pohon kehidupan itu dan Anda akan bisa berbuah kembali. Jangan khawatir. Roh Kudus katakan pada saya, begitu banyak anak muda yang bergaul. Hidup di dalam kutuk keuangan. Anda tidak bisa bekerja, Anda selalu gagal, Anda sudah berusaha, tetapi selalu ke hal yang negatif. Tapi hari ini saya berdoa, Tuhan bukakan pintu berkat itu. Ketika Anda mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit. Bukankah firman Tuhan berkata, aku sanggup mengabulkan dan menjawab doa lebih daripada yang kau pikirkan. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Ketika keluargamu selalu mengalami sebuah peristiwa kemiskinan yang sangat ekstrim, percayalah itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan mau kita hidup dan tinggal di dalam berkat-Nya yang sempurna. Percaya kepada Dia. Dan hari ini saya undang, kita bangkit dari tempat kita bersama-sama, angkat kedua tangan kita. Kita berdoa, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan sama iblis, saya tidak mau ikut mitologi itu lagi. Saya bebas dari hal-hal tersebut. Saya mau berjalan di dalam terang firman Tuhan. Saya mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mau hidup di dalam jebakan-jebakan iblis. Saya percaya Tuhan akan mengubahkan hidupmu. Saya terlalu percaya berkat-berkat Tuhan itu indah pada waktunya. Saya begitu percayanya karena saya melihat begitu banyak kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan saya. Saya percaya berkat-berkat yang lebih besar, yang sama ada di dalam kehidupan Anda. Roh Kudus berkata, ada orang yang diingatkan ayah ibunya memiliki kutuk tertentu. Sehingga salah satu anaknya berubah tidak setia di hadapan Tuhan. Hari ini bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni dosa kesalahan nenek moyangku Tuhan. Hari ini aku tidak mau hidup di dalam kutuk. Aku mau hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Oleh karena itu aku putuskan saat ini hubunganku dengan nenek moyangku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh pilur-pilurnya. Aku percaya aku sudah putus dan aku tidak mau ikut di dalamnya. Anda yang tahu. Ada sakit penyakit yang ekstrim di sebuah keluarga. Mungkin itu pamanmu, mungkin itu bibimu. Angkat tanganmu, berdoa buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit, segala kuk perhambaan, lenyap dengan kuasa darah Yesus. Tuhan mampu, Tuhan sanggup mengubahkannya. Hei iblis, kami berperkara dengan engkau di tempat ini. Kami sudah dibayar lunas oleh darah Yesus. Mungkin dahulu sebelum hari ini kami kurang pengetahuan, tapi firman Allah yang hidup memberikan kami pengetahuan. Oleh karena itu, dengan pengetahuan firman Tuhan, kami usir engkau.
di dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan berjanji berkat-berkat yang melimpah terjadi di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.